Halo Sobat Mantapers, bagaimana kabar kalian? Kali ini Rumput Channel akan merangkum alur film mantap-mantap Korea yang berjudul Love Lessons. Film ini dirilis pada tahun 2013 dengan durasi 80 menitan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film dibuka seorang wanita yang sedang bermain piano, dan Skin pun berpindah di sebuah klub malam di mana nampak ada wanita yang menghadiri acara rekan kerjanya. Ia bernama Hiso. Dia berprofesi sebagai produser maupun komposer musik. Karena Hiso merasa tidak nyaman, dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan ruangan tersebut setelah absen muka. Salah satu temannya pun mengikuti Hiso pergi. Ia bernama Jae, dan ia pun menggunakan kesempatan itu untuk bermantap-mantap di dalam lift. Saat sedang enak-enak di dalam lift, ada pemuda yang bernama Sung Ho, dan ia pun mengurungkan niatnya untuk menaiki lift tersebut. Keesokan harinya, perusahaan tempat Hiso bekerja merekrut sebuah penyanyi yang bernama Jessica. Meskipun suaranya Jessica sendiri fals dan gak ada bagus-bagusnya, tetapi ia memiliki paras yang cantik yang bisa untuk dijual. Saat Hiso sedang pulang ke apartemen, ia melihat pemuda yang sedang berciuman di sebuah taman dengan pacarnya. Akan tetapi seketika pemuda ini ditampar oleh kekasihnya karena tangannya yang suka berpetualang kemana-mana. Mampus gak tuh? Saat Hiso sedang naik lift, ia berpapasan dengan Sung Ho, dan disinilah ketertarikan antar keduanya mulai tumbuh. Skin pun berpindah keesokan harinya, di mana saat Sung Ho sedang melukis dengan temannya. Ia pun tidak bisa fokus karena objek yang ia lukis adalah wanita bugil yang membuat pikiran Sung Ho dan temannya traveling gak karuan. Sedangkan di studio musik sendiri, terlihat Jessica sedang latihan rekaman. Tak lama kemudian datanglah Hiso. Karena mendengar suara Jessica yang bisa bikin orang pusing, akhirnya Hiso pun kesal dan meminta rekan kerjanya untuk mencari penyanyi yang lebih baik. Karena stres dengan pekerjaannya, Hiso pun pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan Jae. Karena Jae ini tahu Hiso sedang bad mood, ia pun mengajak Hiso untuk pergi keluar untuk mencari angin. Bukannya pergi mencari angin, Jae pun malah menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Hiso untuk ritual mantap-mantap di dalam mobil. Karena Hiso lagi gagak mood, ia pun menolak untuk ritual mantap-mantap dan meninggalkan Jae sendirian. Saat hendak pulang, Hiso pun mampir ke sebuah minimarket. Tak sengaja di sana ia bertemu dengan Sung Ho yang sedang membeli rokok. Karena Hiso merasa penasaran dengan Sung Ho, ia pun mengikuti Sung Ho dan mengamatinya dari kejauhan. Keesokan harinya, saat Sung Ho tengah istirahat sesuai bermain basket, tak sengaja ia melihat Hiso yang sedang berjalan lewat di depannya. Akhirnya ia pun mengikuti Hiso, dan ternyata ia diundang di salah satu kelas musik dan sebagai pengisi acara tersebut. Meskipun kelas ini bukan kelas mereka berdua, Sung Ho dan temannya tetap mengikuti karena sudah terpesona dengan pengisi acaranya. Tapi bukannya fokus ke materinya, Sung Ho malah fokus ke hal lainnya dan pikirannya pun berimajinasi gak karuan. Karena pistolnya yang sudah mulai tegang, dan ia pun pergi ke kamar mandi untuk menyadarkan dirinya. Bukannya tersadar, imajinasi Sung Ho malah menjadi-jadi lebih parah, sampai-sampai ia berpikiran mantap-mantap dengan Hiso di kamar mandi tersebut. Setelah kelas usai, temannya dan Sung Ho pun berpura-pura tertarik dengan musik dan meminta kontak Hiso. Padahal mereka berdua sama sekali tidak paham dengan materi yang disampaikan tadi. Malamnya Sung Ho pun mencoba menghubungi nomor tersebut, dan ternyata diangkat oleh Hiso. Karena grogi, Sung Ho pun langsung mematikan teleponnya. Setelah itu ia pun melihat pesan dari Hiso, di mana ia bisa datang ke tempatnya jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan. Tanpa berpikir lama dan dengan penuh semangat, Sung Ho pun langsung menemui Hiso di apartemennya yang tinggal dekat dengan Sung Ho. Ketika sampai di apartemennya, Hiso pun menyambutnya dengan baik. Saat Hiso sedang minum
entah disengaja atau tidak, ia menumpahkan minumannya di bagian dadanya. Melihat hal itu, Sung Ho pun ikut menelan ludahnya sendiri. Tak berhenti di situ, karena bajunya yang basah, Hee-soo pun mengganti pakaiannya di mana Sung Ho bisa melihat secara jelas dari cermin saat Hee-soo sedang berganti pakaian. Di sini pistol Sung Ho tegang dan gak karuan, serasa pengen nembak dengan amunisinya. Setelah itu, ketika Sung Ho meminta untuk diajari bermain piano, Hee-soo pun menggoda Sung Ho dengan meletakkan tangan Sung Ho di dadanya, bukannya di not piano. Karena gemetar grogi gak karuan dan pistolnya pun mulai tegang, akhirnya Sung Ho pun berpamitan untuk pulang. Ketika Sung Ho akan pulang, Hee-soo pun berpesan ia boleh datang ke tempatnya kapan saja, dengan syarat ia harus sendirian. Mantap gak tuh sob gurunya. Sesampai di kamarnya, Sung Ho pun kembali berimajinasi gak karuan. Skin pun berpindah ke esokan harinya. Sung Ho pun bertemu dengan temannya, di mana ia menceritakan kejadian semalam pada temannya tersebut. Tak pelak, temannya pun mengejek Sung Ho karena menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Lalu kemudian malamnya Sung Ho kembali menemui Hee-soo, dan kali ini dia terlihat lebih ganas. Beruntungnya Hee-soo yang menyadari kegairahan Sung Ho yang memuncak, ia pun mengajari Sung Ho untuk lebih berusaha mengontrol emosinya dan melakukannya secara perlahan-lahan. Setelah kejadian tersebut, kini keduanya semakin dekat. Tak jarang mereka bermain bersama. Dalam artian permainan ritual mantap. Berkat intensitas pertemuannya dengan Sung Ho, Hee-soo pun berhasil menyelesaikan lagu ciptaannya. Ia pun mendapatkan pujian dari rekan kerjanya. Tapi di sini Jae yang menyadari perubahan sikap Hee-soo yang mana itu membuat aktivitas ritual bercocok tanamnya berkurang drastis. Tak peduli, Hee-soo pun pergi meninggalkan Jae dan lebih memilih bertemu dengan Sung Ho. Sesampainya di dekat halte bus dekat kampusnya, ia melihat Sung Ho sedang berduaan dengan gebetannya. Hee-soo pun gak jadi berhenti dan meneruskan perjalanannya kembali ke apartemen. Sampai di apartemen, ternyata ada mantan kekasihnya yang menunggu di depan apartemen, yang mana ia langsung mengajak Hee-soo untuk bermantap-mantap. Karena lagi galau, ia pun pasrah dengan mantan kekasihnya. Tapi sebenarnya Hee-soo sudah tidak menyukainya lagi, karena mantan kekasihnya ini suka memaksa dan kasar sifatnya. Skin pun berpindah di mana terlihat Sung Ho sedang resah karena rindu dengan Hee-soo. Lalu ia memutuskan pergi menemui Hee-soo di apartemennya. Karena Sung Ho sudah tahu passwordnya, ia pun langsung nyelonong masuk. Di dalam ia pun mendengar suara desahan yang mana membuat Sung Ho penasaran. Saat ia lihat ternyata orang yang dicintainya sedang bercocok tanam dengan orang lain. Dalam keadaan ini, Hee-soo pun menyadari keberadaan Sung Ho dengan tatapan melasnya. Karena merasa kesal, Sung Ho pun pergi dan berlari menuju ke sebuah danau. Di sana ia berteriak dengan keras untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah tertangkap basah, Hee-soo pun jadi sulit berkonsentrasi menjalani hari-harinya. Bahkan saat rekan kerjanya menyampaikan keluhan tentang suara Jessica yang tak kunjung membaik, ia pun masih terbayang-bayang wajah Sung Ho dengan diselimuti rasa bersalah. Akhirnya Hee-soo pun mencari-cari keberadaan Sung Ho. Setelah menelusuri kesana kemari keberadaan berondongnya ini, Hee-soo pun tetap tidak menemukan sedikit pun batang hidungnya si Sung Ho ini. Saat berusaha menghubunginya, Sung Ho pun tak kunjung menjawab. Keadaan Hee-soo semakin diperburuk dengan pengkhianatan rekan kerjanya Jae. Karena merasa dicampakkan, Jae lebih memilih berpindah ke label lain sekaligus mencuri lagu yang diciptakan oleh Hee-soo. Dengan kejadian ini, manajernya pun mengancam akan menarik kontrak rekamannya dari label milik Hee-soo. Ia pun meminta keringanan untuk membuat lagu pengganti dalam tenggat waktu 7 hari. Hee-soo pun berusaha keras menulis lagu baru, namun tanpa Sung Ho di sampingnya, inspirasi untuk menulis lagu pun hilang. Saat hampir putus asa, tiba-tiba Sung Ho datang ke apartemennya dan langsung menyatakan perasaannya. Di pertemuannya kali ini berakhir dengan kegiatan ritual mantap-mantap. Keesokan harinya karena dikejar-kejar deadline menulis lagu baru yang waktunya hampir tiba, Hee-soo pun pergi menenangkan diri dari kota tanpa memberitahu Sung Ho. Hal ini pun membuat Sung Ho merasa sedih dan kesepian. Namun akhirnya Hee-soo pun berhasil menyelesaikan lagu baru dengan judul Goodbye to My Romance. Setelahnya Hee-soo pun kembali ke kota dan mencoba untuk menemui Sung Ho. Sayangnya saat itu ia mendapati bahwa Sung Ho lagi bareng dengan gebetannya. Kali ini Hee-soo berusaha mengikhlaskannya karena melihat Sung Ho sudah lebih bahagia. Beberapa bulan
Setelah itu, lagu Goodbye to My Romance yang ditulis oleh Hiso pun beredar dan menjadi viral atau menduduki puncak tangga lagu. Akhirnya Hiso pun meraih kesuksesan sebagai penulis lagu dan Sungho pun sudah mulai bahagia dengan pasangannya yang sekarang. Dan film pun berakhir. Jadi secara keseluruhan film Love Lessons ini menceritakan seorang pemuda yang belajar bercocok tanam dengan wanita yang lebih tua dan konflik-konflik sebuah hubungan yang ada di dalamnya. Terima kasih yang sudah menonton dan see you on the next video.